Ya, halo guys, kembali lagi bersama Ayi di YouTube channel. Nah, di konten kali ini kembali saya akan membahas perihal insurance. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah pernah dijapri oleh salah satu viewer. Ada yang nanya nih ke saya nih, perihal ini masih menyangkut repricing, teman-teman. Ya, nah ini repricing udah di yang kedua nih ya, yang udah step kedua, tahap kedua. Nah, tahap pertama udah di bulan Maret kemarin, ya. Maret, April, Mei, ya Juni, yaitu tahap pertama. Nah, ini udah masuk ke tahap kedua nih di bulan Agustus ya. Jadi yang baru buka polis tahun kemarin, nah ini baru kena repricing tahun ini. Semua itu pasti kena repricing, teman-teman. Ya. Tapi ini saya mau klarifikasi ini. Dari pengertian teman-teman, jadi seolah-olah ini ada yang salah nih, ya. Bahwa repricing ini akan terjadi setiap tahun. Tidak, teman-teman. Ya. Bukan berarti repricing itu terjadi tiap tahun. Ya. Repricing ini terjadi karena suatu hal terjadi secara global. Ya. Nah, karena kebenaran tahun 2020 kemarin pandemi, ya udah 3 tahun dia pandemi, itu menjadi harga-harga naik semuanya. Ya. Kebutuhan klaim naik, ya kemarin juga klaim yang rawat inap naik ya. Jadi biaya rumah sakitnya itu mengalami kenaikan secara global, teman-teman. Ya, bukan karena perusahaan asuransinya. Kalau perusahaan asuransi sih ngikutin dari rumah sakit, ya. Karena tingkat inflasinya itu udah nggak sesuai lagi. Jadi udah nggak realistis lagi, secara hitungan udah nggak sesuai. Jadi harus dihitung ulang. Ya, namanya repricing disebut. Dihitung ulang. Jadi perhitungan ulang. Nah, repricing ini terjadi, ini dulu pernah di 101 tahun yang lalu. Oke, 101 tahun yang lalu itu flu Spanyol. Ini pernah kejadian seperti ini, ya. Jadi, buat teman-teman pengertian, repricing itu nggak terjadi setiap tahun, teman-teman. Kalau repricing terjadi setiap tahun, kiamat ekonomi, teman-teman. Ya. Pasti teman-teman udah langsung polisnya tutup aja, buat apa naiknya sampai segitu setiap tahun, betul nggak? Bukan, teman-teman, ya. Jadi ini kita ambil contoh salah satu, ini yang contoh polis anak saya deh ya, saya kasih contoh nih. Ini polis anak saya di bulan Maret, saya cek belum ada, ya, belum ada repricing. Ternyata di tahap kedua ini baru kena repricing. Nah, ini polis saya dia kena repricing, teman-teman. Ya, semua. Jadi kalau ada yang bilang perusahaan A, perusahaan B naik, kok perusahaan C nggak naik ya? Nggak mungkin. Ya, kalau perusahaan semua naik, tapi satu perusahaan atau dua perusahaan itu nggak naik, berarti something wrong, justru harus dipertanyakan. Karena kenapa? Berarti dia nombok biaya asuransi dong. Nalangin untuk biaya asuransi terhutang. Ya, sampai bertahan berapa lama itu perusahaan asuransi. Nah, kalau nggak di repricing akan terjadi kolaps. Ya, jadi jangan percaya bahwa ada di sini nggak akan naik segini. Nah, itu bohong tuh, ya. Ya, cuma nanti tinggal tekniknya mereka menaikinya entah di top up di tahun keberapa, jadi naik sekian atau bertahap-tahap akan naik. Itu banyak masing-masing boleh dengan caranya masing-masing perusahaan. Ya. Nah, ini kita ambil contoh nih, ya. Repricing yang polis anak saya, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat ya di sebelah kiri layar teman-teman, ya. Ini per tanggal efektif ya. Di situ. Nah, ini kan teman-teman terima lewat email. Pasti ya, repricing ini terima lewat email, ya. Kalau teman-teman ngecek, coba cek lagi deh emailnya. Ini semua di email kalau nasabah seluruh perusahaan asuransi yang terkena repricing itu pasti di email. Nah, perlu diketahui teman-teman ya, produk apa aja yang kena repricing? Ya, produk asuransi kesehatan sesuai tagihan. Ya, jadi kayak contohnya nih, semua perusahaan asuransi pasti ada ya yang sesuai tagihan. Nah, terus ini contoh ini kan di Prudential. Ya, ini anak saya di Prudential. Nah, produk asuransi kesehatan yang terkena repricing adalah PruPrime Healthcare Plus, ya, produk asuransi kesehatan yang berbasis PAID, ya.
produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi ya di Pru-Link Next Generation. Itu. Dan yang kedua, Pru Solusi Sehat maupun Pru Solusi Sehat Plus Pro. Jadi yang sebelum Pro itu yang Pru Solusi Sehat biasa, dan kalau yang baru itu Pru Solusi Sehat Plus Pro. Nah, di Prudential ada sekaligus penawaran nih, ya pada saat repricing terjadi, mau nggak upgrade langsung ke Pro dari Pru Solusi Sehat biasa ke Pru Solusi Sehat Plus Pro, ya. Yang membedakan apa? Uang pertanggungannya, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya di lembar kedua nih ya, teman-teman sebenarnya intinya ini kan ada berlembar-lembar teman-teman. Ada yang 6 lembar, ada yang 5 lembar, ada yang 7 lembar, tergantung ya. Yang paling utama teman-teman lihat di 2 lembar pertama, ya lembar pertama sama halaman kedua, udah itu aja. Kalau yang lain sih ini kita nggak usah bahas ya, nggak akan selesai kalau kita bahas. Intinya itu di 2 lembar pertama itu teman-teman, ya. Nah, yang membedakan yang biasa dengan yang Pro ya. Kalau yang biasa itu uang pertanggungannya jadi santunan batas manfaat tahunannya itu 3 miliar kan. Nah, kalau yang Plus Pro itu sudah 4 miliar. Nah, di Prudential itu ditawarin nih, mau sekaligus upgrade ke Pro ya, nambahnya sekian, atau tetap di Pru Solusi Sehat biasa. Nah, gitu ya. Terus ini jadi itu ya teman-teman ya. Jadi yang produk asuransi kesehatan apa aja yang kena repricing, yaitu kalau di Prudential itu di produk PAID, yaitu salah satunya Pru Prime Healthcare Plus atau kartu Black Card itu kena repricing. Terus sama Pru Solusi Sehat Plus Pro ya, kartu asuransi kesehatan tradisional murni. Jadi hanya untuk kesehatan ya. Yang membedakan apa? Itu saya udah pernah jelasin ya. Jadi kalau yang PAID itu selalu ada namanya uang pertanggungan dasar ya. Itu minimal 100 juta, itu nggak bisa hilang. Ya, kalau yang di Pru Solusi Sehat Plus Pro itu benar-benar murni asuransi kesehatan. Itu aja yang membedakan. Dia berdiri sendiri. Kalau di Pru-Link Next Generation ya, itu Pru Solusi Pru Prime Healthcare Plus-nya itu sebagai manfaat tambahan di Pru-Link Next Generation. Ya, yang PAID itu tadi. Ya. Nah, ini kita ambil contoh yang anak saya, ya. Ini tanggal efektif peningkatan biaya asuransi tanggal 7 Oktober 2023. Nah, ini tanggal efektif. Jadi efektifnya itu nanti naik di 7 Oktober 2023. Nah, sebelumnya itu udah disuratin ya atau di email ke teman-teman. Ini contoh nih. Usia anak saya kan sebenarnya usianya sekarang 7 tahun ya. Kalau namanya next birthday ya, itu 8 tahun. Udah dihitungnya next birthday 8 tahun. Itu selalu begitu ya. Nah, itu biaya asuransinya 300 ya 2.296 ya. Yang lembar pertama tuh teman-teman ya, ada biaya asuransi tambahan Pru Prime Healthcare Plus. Jadi ini hanya biaya asuransi untuk kartu hitam atau black card ya. Itu sebelum peningkatan biaya asuransi pada tabel sebelah kiri ya, itu 302.296 per bulan ya. Nah, setelah peningkatan biaya asuransi di usia yang sama, itu jadi Rp379.098. Jadi Rp379.098 per bulan. Nah, itu berarti ada gap kurang lebih 78 ribuan ya, 77 ya, 77 ribuan lah kurang lebih ya, 77 ribuan kenaikannya. Nah, terus nanti di usia dia 8 tahun, berarti next birthday 9 tahun, itu jadi 379.348. Nah, dari sini aja teman-teman udah ketahuan. Jadi si Pru tuh udah ngasih tahu bahwa kenaikannya itu kalau selama tidak terjadi repricing, tanda kutip ya, terjadi repricing kayak saat ini ya, itu kenaikannya segitu tuh kenaikannya. Selisihnya dikit kan? Gitu. Nah, berhubung terjadi pandemi dan harga-harga rumah sakit ya, peralatan medis naik, semua biaya medis naik. Nah, jadi di usia 8 tahun, next birthday ini ya, 302.296 ya. Biaya asuransi PPH Plus-nya, kita ambil contoh ya, kita singkat aja deh, PPH Plus Pro ya. Itu jadi 379.098. Ya, berarti ada gap 77 ribuan. Gitu, 77 ribu kenaikannya. Nah,
Di usia next birthday nanti di usia 9 tahun itu jadi 348. Ya, naiknya nggak terlalu berapa ya. Jadi sebenarnya ini udah dijelasin, bukan naiknya nanti setiap tahun tuh akan 77 ribuan, kagak, bukan. Nah, terus teman-teman lihat, itu kan ProPrime Healthcare Plus untuk biaya asuransi ProPrime Healthcare Plus saja. Nah, berhubung ini ProLink generasi baru, ini sebelum ProLink Next Generation ya. Nah, itu ProLink Next Generation, kita ambil contoh ya, Next Generation yang sekarang lah ya kita ini ya. Nah, ada uang pertanggungan. Ya, itu nggak bisa hilang tuh, harus basic ada uang pertanggungan dasar. Nah, maka teman-teman lihat di lembar kedua, ya, itu premi dasarnya 521.583. Itu udah digabung tuh teman-teman. Ya, biaya asuransi ProPrime Healthcare Plus plus biaya asuransi uang pertanggungan jiwanya. Itu, ya. Karena ini saya ambil PPA Plus UP Jiwa. Ya, karena UP Jiwa itu syarat umum ya, nggak bisa dihilangin tuh teman-teman. Ya. Jadi itu total 379.098 setelah kenaikan nih ya. Jadi 599.989 per bulan itu. Nah, terus ada ProSaver ya. ProSaver itu premi alokasi investasi. Nah, ProSaver saya kan 83.333 atau 1 juta lah setahun ya. Kalau dibagi 12 kan 83.333 sebelumnya. Jadi naik 109.468 ya. Jadi total ya sebelum kenaikan itu 600 yang sekarang nih ya. Sebelum naik itu 604.916. Nah, setelah repricing jadi 700 preminya nih ya sebulan jadi 709.458 rupiah per bulan. Jadi ada kenaikan kurang lebih 110 ribuan naiknya ya, 110 ribu. Nah, nanti tahun depan naiknya 110 ribu lagi? Enggak, teman-teman. Ya, dengan syarat tidak terjadi pandemi lagi ya. Terus meningkatnya biaya rumah sakit sampai signifikan gitu, enggak ya, jangan sampai terjadi lagi. Tapi kalau namanya unit link itu cenderung flat, preminya cenderung flat, beda dengan asuransi tradisional. Kalau asuransi tradisional itu akan naik seiring dengan usia bertambah gitu ya. Jadi untuk anak saya ini naiknya itu kurang lebih 110 ribu. Nah, di bawahnya teman-teman lihat tuh ada top up premi tunggal ya, opsional sesuai ketentuan produk. Jadi ini hanya pilihan teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau ikutin repricing, berarti kan nggak mau naik premi bulanannya. Nah, teman-teman harus top up senilai berapa tuh? 2.132.915. Itu harus top up tuh. 2.132.915 rupiah. Teman-teman harus lakukan top up. Ya. Kalau teman-teman nggak mau naik, itu harus top up segitu, 2.132.915. Ya. Gus, gua nggak mau ikut top up deh. Ya udah, berarti teman-teman ikut repricing berarti dong. Nah, naik 709.458. Ya, oke. Lanjut. Nah, teman-teman lihat tuh sebelah kanan, tabel sebelah kanan ada penawaran peningkatan manfaat dari ProPrime Healthcare Plus ke ProPrime Healthcare Plus Pro. Ini opsional, boleh pilih, boleh tidak, ya. Jadi ada penawaran sekaligus nih, ya. Apa fitur yang membedakan? Ada 5 kelengkapan yang tidak ada di ProPrime Healthcare Plus, ya, yang biasa. ProPrime Healthcare Plus itu hanya yang 5 ini nggak ada. Apa aja diantaranya? Nah ini, yang Pro itu kelebihannya, ya, batas manfaat asuransi tahunan awal itu jadi naik 4 miliar teman-teman, lebih gede dapatnya, ya. Kalau yang sekarang kan 3 miliar, ya, yang ProPrime Healthcare Plus itu 3M, batas manfaat tahunannya, jadi jatahnya itu setahun. Kalau HP dirawat itu jatahnya 3 miliar. Nah, kalau yang Pro, ya, ProPrime Healthcare Plus Pro itu jadi 4 miliar teman-teman.
ada gap 1 miliar, lumayan jauh juga loh. Ya, dengan kenaikan 1 miliar, selisih dapat manfaat lebih banyak 1 miliar. Ya, itu hanya selisihnya berapa? Nah, kalau 700 dari 604 ke 709 segitu ya. Ya. Nah, ini 721.537. Selisihnya cuma 20 ribuan. 20 ribuan gitu. Ya. Jadi hanya dengan naik selisih 20.000, teman-teman dapat batas manfaat tahunan 1 miliar. Lebih banyak. Sebenarnya sih ini nanti saya boleh ini ya. Kalau saya pikir sih mendingan pro sih. Ya. Nah, terus ada fitur lagi manfaatnya, ada manfaat baru tambahan yang nggak ada di ProPrime Haircare Plus. Ya, yang di Pro itu ada tambahan biaya bedah rekonstruksi lainnya, ya, akibat kanker atau kecelakaan, selain payudara dan rekonstruksi wajah. 2. Ada biaya perawatan paliatif. Nah, biaya perawatan paliatif itu jadi penyakit yang sudah menahun dan yang sudah tidak bisa disembuhkan. Nah, itu kan butuh perawatan lanjutan tuh, ya. Apa disebutnya ya? Untuk biaya hidup. Nah, paliatif ya. Jadi itu kan akan terus menerus tuh biayanya. Nah, itu ada namanya biaya perawatan paliatif. Terus 3, perawatan tradisional rawat jalan. Ya, perawatan tradisional rawat jalan. Jadi, untuk apa aja nih yang perawatan tradisional? Yang baru diakui adalah akupuntur. Jadi, kalau misalnya teman-teman nih, ya, diminta untuk akupuntur, tapi harus ada surat keterangan dokter sebelumnya ya, dirujuk. Harus akupuntur kemana? Nah, itu dengan membawa surat rujukan dokter, itu diganti teman-teman. Itu perawatan tradisional rawat jalan yang baru diakui adalah akupuntur, ya, pengobatan akupuntur. Terus 4, perawatan psikiatri dan psikologis. Nah, itu. Terus ada 5, telehealth di Indonesia dan di Malaysia atau Singapura untuk diagnosis kanker. Nah, itu yang tidak dimiliki, ya, manfaat yang tidak dimiliki di ProPrime Haircare Plus. Ya, kalau di Pro dengan manfaat segitu banyaknya, teman-teman hanya nambah berapa tuh? 20 ribuan. Ya, nggak nyampe malah 19 ribuan lah kurang lebih. Selisihnya cuma 19 ribu, tapi dapat batas manfaat tahunan lebih besar, 1 miliar jadi 4M, ya dari 3 miliar jadi 4 miliar. Terus ada 5 manfaat baru yang tidak dimiliki di manfaat yang sebelumnya. Terus kalau usia perlindungan sampai dengan 55 tahun ini saya pilihnya ya. Nah, kalau perlindungan semakin panjang tentunya biaya asuransi beda lagi ya. Ini saya bikin sampai 55 tahun dulu. Ya, nanti kalau anak saya udah besar, ya tinggal terserah dia deh mau lanjutin sampai 99, tinggal di upgrade. Jadi perlu diketahui begitu ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti repricing itu akan terjadi kenaikan segitu tuh. Ini contoh nih ya. Dari Rp604.916 jadi Rp709.458. Berarti ada gap 110. Jadi tahun depan naik 110, tahun depan naik 110. Enggak, teman-teman. Agak begitu. Ya, repricing itu terjadi kalau sesekali saja. Tidak setiap tahun. Ya. Begitu. Nah, terus jadi pilihannya itu ya tadi ya, teman-teman mau ikut repricing. Jadi setiap bulannya naik, jadinya 709 dari 604.000 jadi 709.458. Atau kalau nggak mau ikut repricing, teman-teman cukup top up 2.132.915. Itu top up. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi semoga menjawab ya teman-teman ya. Ada pertanyaan yang kemarin nih ya japri ke saya mengenai repricing ya. Terus yang perlu solusi sehat. Ini kan unit link ya atau PAID disebutnya ya. Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Bagaimana dengan asuransi yang non PAID? Yaitu asuransi murni tradisional asuransi kesehatan murni tradisional, yaitu Pru Solusi Sehat Plus Pro. Nah, itu tetap ada repricing. Nah, repricingnya teman-teman nggak usah kaget. Misalkan biasa naiknya cuma 50.000 setahun ya.
yang udah lama nih, tahun depan 50.000. Nah, tahun ini tiba-tiba karena repricing, jebret, naiknya misalkan berapa? Naiknya 2 juta misalkan, atau naiknya 3 juta misalkan contoh. Jauh banget, sampai naik 40%, sampai 50%, Gus. Nah, itu hanya tahun ini, teman-teman. Naiknya segitu. Bukan berarti nanti tahun depan naik 2 juta, 3 juta lagi, 50% dari situ lagi. Enggak, teman-teman. Jadi naiknya hanya tahun ini aja. Ya, selama tidak terjadi pandemi lagi atau terjadi inflasi yang besar-besaran seperti 3 tahun belakangan ini. Ya, itu nggak akan seperti itu. Jadi, nih ambil contoh. Biasa kenaikan 50.000, 100.000 ya. Tahun depan jadi naiknya 50.000 atau 100.000 lah kenaikan. Tiba-tiba di tahun ini jebret langsung naik 3 juta. Atau naik selisihnya anggap 2 juta. Ada yang naik bisa 50%, 40%. Ini hanya tahun ini. Tahun depan gimana, Gus? Ya udah naiknya 50.000 atau 100.000 seperti biasa, seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Dari premi yang sekarang, premi yang setelah repricing, naikannya segitu, 50, 100.000, 200, ya. Terus tahun depan 100, ada yang 200, tergantung individu masing-masing. Bukan berarti setiap tahun naiknya 2 juta, naiknya 50% dari premi itu. Boncos, teman-teman. Oh, saya juga nggak mau, gitu. Nggak ada yang mau, teman-teman, berasuransi. Ya, jadi begitu supaya lebih jelas lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi keluh kesahan teman-teman ya. Jadi kalau naik ini sih ya nggak apa-apa lah ya, ngikutin inflasi ya kan, inflasi rumah sakit sekian ya. Ya udah naik tahun ini aja. Nanti tahun depan naik segitu. Cuman preminya memang jadi yang tadinya misalkan contoh 1 juta sebulan. Jadi sekarang 3 juta. Ya udah berarti nanti tahun depan 3 juta 100 atau 3 juta 50 naiknya. Tahun depan lagi 3 juta 100. Tahun depan lagi 3 juta 150. Begitu. Ya. Angka 3 jutanya terus. Begitu teman-teman. Ya. Jadi jangan salah kaprah ya teman-teman ya, kayak kemarin. Wah, kalau setiap tahun saya naik segini saya nggak sanggup. Ya iya, nggak ada yang sanggup teman-teman kalau naik segitu. Jadi repricing itu hanya sekali naiknya. Ya, hanya naiknya sekali, tapi nanti dia akan kembali normal bertahap ya seperti yang sebelumnya ya, tapi naiknya udah segitu setiap tahun ya. Jadi setiap tahun misalnya contoh nih, saya ulangi lagi ya biar jelas ya teman-teman ya. Setiap bulan bayar, anggaplah tahunan deh ya, biar gampangnya tahunan. Setahun itu 12 juta tadinya nih, 12 juta. Udah berjalan 2 tahun, store lagi nih, 12 juta lagi, jatuh tempo store lagi 12 juta. Ya, 12 juta, 12 juta, 12 juta setiap tahun. Nah, berhubung karena repricing, langsung 36 juta misalnya. Ya, contoh nih. Atau katakan, kegedean kali 36 juta ya. Jadi berapa? 20 juta misalnya. Dari 12 juta jadi 20 juta. Ya. Ini masing-masing individu beda ya, ada yang naiknya 30, ada yang 40, rata-rata 30-40% sih, kurang lebih. Ya, tergantung usia. Nah, ini 12 juta, jadi 20 juta. Nah, nanti tahun depan jadi 20 juta, 100. 20 juta, tahun depannya lagi 20 juta, 200, misalnya contoh. 20 juta, 300. Tahun depannya lagi 20 juta, 400. Begitu teman-teman. Bukan berarti dari 12 juta karena repricing jadi naiknya 20 juta. Terus nanti tahun depan jadi 40 juta. Atau berapa? Naiknya 12 juta misalnya. 20 juta jadi 30 juta misalnya. Nggak ada yang mau teman-teman. Beneran. Boncos saya juga. Ya. Jadi repricing itu hanya terjadi saat global ya, ekonomi global yang saya bilang kemarin ya, di tahun 2023 ini akan terjadi besar-besaran. Terjadi kan, betul kan? Nah, jadi yang biasa punya utang atau cicilan segera lunasi cicilannya ya, jangan sampai masih ada cicilan karena nanti bunganya dikhawatirkan akan langsung melonjak naik, boncos teman-teman ya. Terus lunasi
hutang-hutang, jangan ada hutang, kalau bisa cicilan dilunasin ya sebisa mungkin. Beli, kumpulin dulu, kalau udah mau beli baru, udah punya uangnya baru beli ya. Jangan dibiasakan cicilan, jangan dibiasakan kredit, jangan dibiasakan utang ya. Nanti kalau udah kegulung utang akan repot. Oke, demikian teman-teman ya, semoga bermanfaat, semoga menjawab ya dari pertanyaan teman-teman yang kekeluh kesahan teman-teman akan repricing ini ya. Semoga sudah menjadi jelas ya. Seperti biasa guys ya, jika ada pertanyaan ya silahkan chat di kolom komentar ya mengenai repricing ini. Lebih lanjut nanti saya akan jawab pertanyaan teman-teman. Dan seperti biasa ya, buat teman-teman yang baru nonton konten ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari ID YouTube channel. Oke guys, sampai jumpa di konten asuransi berikutnya. Bye!